Salam sejahtera teman-teman pemuda remaja sekalian. Hari ini kembali kita boleh bertemu bersama-sama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bidang pelayanan seluruh Injil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur untuk kesempatan boleh belajar bersama-sama. Mohon Engkau yang memimpin Tuhan, sehingga setiap kami boleh memiliki hikmat-Mu dan tahu apa yang harus kami lakukan melalui pembicaraan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Mohon Roh Kudus-Mu yang menggerakkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih mengingat ketika kita mempelajari tentang pekerja pelayanan, yaitu seluruh umat. Kita dasari dengan pengakuan di Lausanne Movement, yaitu the whole church taking the whole gospel to the whole world. Yang artinya adalah seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Dan kita juga dikatakan bahwa sebagai pekerja pelayanan itu adalah seluruh umat, semua orang percaya. Semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Lalu semua orang diperlengkapi. Semua orang percaya maksudnya diperlengkapi untuk melayani. Dan semua orang percaya diutus untuk melayani juga. Bagaimana kita melakukannya, mengambil bagian di dalam pelayanan? 3D, yaitu dengan doa, dengan dana, dan dengan daya. Kita berdoa untuk kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Kita memberikan dukungan dengan dana bagi pekerja di ladang Tuhan. Dengan daya, menyerahkan diri kita sebagai pekerja di ladang Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat bidang pelayanan, yaitu seluruh Injil. Di dalam kehidupan kita, ketika kita diminta untuk melayani, maka kita akan memikirkan hal apa saja yang bisa menjadi bagian bidang pelayanan kita. Berdasarkan apa sih kita memikirkan tentang bidang pelayanan kita? Mungkin kesukaan, atau ikut-ikutan, atau alasan yang lainnya. Yang menjadi dasar yang utama, pertama adalah kita harus memikirkan dulu dari sudut Tuhan. Apa yang menjadi misi Tuhan? Kita sudah belajar tentang Mission Day, yaitu bagaimana Tuhan melihat misi tersebut. Mission Day adalah melihat dari perspektif Tuhan. Jadi ketika kita melihat, kita tahu di dalam setiap peristiwa, kita mendapati Tuhan memiliki misi yang komprehensif, yang menyeluruh. Tuhan menyelamatkan manusia secara pribadi, tetapi Tuhan juga ingin manusia memberikan dampak kepada masyarakat serta memulihkan seluruh ciptaan. Jadi secara garis besar Tuhan memiliki misi bukan hanya kepada kita, walaupun keselamatan itu secara pribadi, tetapi Tuhan ingin kita berdampak bagi masyarakat dan ciptaannya. Minggu lalu kita sudah melihat Mission Day yang dipaparkan, dan kita sudah membahasnya. Hari ini kembali kita akan melihat bagaimana untuk memandang misi pelayanan itu. Bagaimana melihat bidang pelayanan seluruh Injil.
Kita akan melihat secara langsung apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia di dunia ini. Bagaimana dia melakukan misinya. Mari kita membaca Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Pasal 9 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Firman Tuhan ini merupakan cakupan, kesimpulan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Injil Matius, Matius mencatat pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus mulai dari awal Injil Matius sampai pada pasal yang ke-9 ini. Dan ketika kita membaca ayat yang ke-35, kita melihat ini merupakan kesimpulan dari pelayanan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi dengan demikian itu bukan peristiwa satu kali, tetapi setiap pelayanan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan perjalanan, apa yang dia lakukan? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kalau kita melihat, maka yang Tuhan Yesus lakukan akan dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu berkaitan dengan pembinaan, berkaitan dengan penginjilan, berkaitan dengan hal rohani. Lalu yang kedua adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil. Tuhan Yesus menginjili, lalu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hal yang berkaitan dengan hal-hal sosial. Jadi Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanan, bidang pelayanannya mencakup tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial. Jadi bukan hanya berpikir melayani secara rohani saja, tetapi Tuhan Yesus juga mengambil bagian melayani secara jasmani, memperhatikan hal-hal jasmani. Jadi tidak ada dualisme di dalamnya. Rohani dan jasmani, Tuhan Yesus melakukannya. Gereja-gereja Anglikan Inggris, di dalam catatan Anglican Communion, mereka menuliskan 5 perwujudan misi yang dikenal sebagai 5 Marks of Mission. 5 perwujudan misi itu merupakan hasil rangkuman mereka di dalam pembicaraan tentang bidang pelayanan orang percaya. Yang pertama adalah apa yang dilakukan, misinya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Jadi dalam hal ini adalah menginjili, menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua adalah mengajar, membaptis, dan membina orang percaya. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka mereka harus diajar
dibaptis, dan mereka dibina. Yang ketiga adalah bidang yang ketiga, yaitu menanggapi kebutuhan manusia dalam pelayanan kasih. Maksudnya itu adalah bahwa ketika manusia bukan hanya diberitakan Injil keselamatan, diajar bagaimana hidup sebagai orang percaya, tetapi juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang keempat adalah mengusahakan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, menentang segala bentuk kekerasan, mengejar perdamaian dan rekonsiliasi. Hal ini berkaitan dengan fungsi orang percaya, yaitu orang percaya bukan hidup hanya untuk dirinya, tetapi mempengaruhi masyarakat, berani menyuarakan akan kebenaran, dan menghilangkan, menentang akan ketidakadilan dan kekerasan. Lalu yang kelima adalah menjaga keutuhan ciptaan serta keberlangsungan dan pembaharuan kehidupan manusia. Jadi kita juga harus memiliki kontribusi untuk alam ini. Ikut serta di dalam menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah. Demikian juga menjaga akan hal-hal keadaan alam yang semakin rusak. Orang percaya itu juga harus mengambil bagian di dalamnya. Jadi dengan demikian kita melihat jelas sekali di dalam misi yang harus dikerjakan oleh orang percaya, yaitu rohani, jasmani. Lalu mengenai apa? Mengenai diri kita yang sudah diselamatkan, menyelamatkan pribadi dan berdampak kepada masyarakat, serta demikian juga dengan lingkungan dan alam semesta. 5 perwujudan misi, 5 bidang itu, yaitu pemberitaan Injil, pengajaran firman, pelayanan kasih, penegakan keadilan, dan yang kelima adalah pemeliharaan ciptaan. Tanggung jawab penginjilan dan pengajaran, serta tanggung jawab sosial dan ciptaan. Kadangkala ada orang-orang yang menyangkutkan atau mendualismekan, yang melihat kenapa kok kita harus melakukan tanggung jawab sosial. Jelas sekali itu adalah panggilan kita. Tanggung jawab sosial itu harus merupakan akibat dari penginjilan. Karena ketika kita mengerti akan firman Tuhan, maka kita menyadari tugas kita. Ketika kita menjadi orang percaya, dengan sendirinya kita tahu Tuhan ingin kita mengambil bagian di dalam tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial juga merupakan jembatan bagi penginjilan. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan bagian tanggung jawab sosial untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang percaya. Dengan demikian itu merupakan salah satu cara sehingga kita boleh masuk ke orang-orang yang belum percaya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membuka pintu sehingga kita boleh mendekati mereka. Tanggung jawab sosial itu merupakan mitra kita. Kita melakukannya di dalam penginjilan. Jadi dengan demikian, tanggung jawab sosial adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi bidang kita bersifat penginjilan, hal yang rohani, demikian juga hal yang bersifat sosial. Lalu ketika kembali kita kepada Matius pasal 9 ayat 35 dan 36, kita sudah melihat Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanannya. Tuhan Yesus menerapkan bidang misi dalam hal tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial. Bagaimana, kenapa Tuhan Yesus bisa melakukannya?
Ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, dalam melakukan pelayanan, Tuhan Yesus ingin kita melakukannya dengan digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus ingin kita melakukannya bukan karena kewajiban, bukan karena keterpaksaan, tetapi ketika melihat semuanya itu, hati kita memiliki kasih. Kasih kepada mereka yang belum mendapatkan keselamatan, kasih kepada mereka yang hidup di dalam kesusahan, kasih kepada mereka yang menghadapi permasalahan dan pergumulan. Henry Nouwen, seorang penulis, seorang teolog boleh dikatakan, di dalam buku Compassion Coalition-nya mengatakan, kata compassion atau belas kasihan diambil dari kata-kata bahasa Latin, yaitu pati dan cum. Pati dan cum, yang jika digabungkan berarti menderita bersama. Compassion atau belas kasihan mendorong kita pergi kepada yang terluka dan menderita, berbagi dalam ketakutan, kebingungan, kehancuran, dan kepedihan. Belas kasihan menantang kita untuk berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, menjadi lemah dengan mereka yang lemah. Belas kasihan berarti menyelami secara penuh kondisi manusia. Karena itu, kita perlu mengambil bagian di dalam pelayanan kita. Bidang yang harus kita lakukan mencakup keseluruhannya, mencakup hal rohani, tanggung jawab penginjilan, demikian juga tanggung jawab sosial berkaitan dengan hal jasmani dan kebutuhan manusia. Karena itu, ingatlah, kita bukan hanya terkungkung dengan lingkungan kita saja. Tuhan mengatakan, Tuhan memberi status kepada kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu ada panggilan kita. Itu adalah panggilanmu. Sobat muda, lakukanlah. Jadilah garam, jadilah terang. Garam dan terang memberikan rasa, memberikan dampak kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada lingkungan sekitarnya, bahkan kepada dunia. Itu adalah fungsimu, garam dan terang. Lakukanlah. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab penginjilan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan. Pada saat ini kami kembali diingatkan akan fungsi kami, akan apa yang harus kami lakukan, akan bidang pelayanan kami. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kami
untuk boleh melakukan pelayanan secara holistik, secara keseluruhan. Karena itu tolong kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, gerakan mereka, nyatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.